Hai Sobat Kisah, kembali lagi bersama kami di channel Ceca Kisah. Kali ini kita akan mereview air terjun yang tepat berada di JLS Tulungagung. Air terjun ini dinamakan air terjun JLS Kemah Prigi. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena air terjun ini letaknya dekat dengan Pantai Kemah dan juga Pantai Prigi. Dan juga air terjun ini berada di antara perbatasan Tulungagung dan juga Trenggalek. Air terjun ini cukup unik dan juga sangat indah. Dan kalau berkunjung ke sini itu lebih baik di saat musim hujan. Karena di saat musim kemarau airnya itu tidak sebesar di saat musim hujan. Di dalam video ini akan kami suguhkan kondisi jalan, keindahan jalan, dan juga kondisi air terjun saat ini. Bagaimana keseruan di dalam perjalanan kali ini? Yuk tonton terus video ini sampai habis ya. Stay tune. Awal video kita mulai dari sebelum masuk Gapura Desa Ngamping Tulungagung, atau lebih tepatnya di Jalan Raya Popo. Kalian bisa searching di map dan cari Jalan Raya Popo, dan nanti akan lebih jelas lagi. Kita akan berhenti sejenak untuk isi bensin di pom Desa Ngamping atau SPBU Desa Ngamping. Ini dia SPBU di Desa Ngampingnya, dan di sini kita istirahat sekitar 15 menit. Lalu kita lanjut lagi perjalanan sekitar pukul 6 pagi. Dari SPBU tadi kita langsung belok kiri ya, menuju Jalan Raya Popo atau JLS ke arah Pantai Kemah. Untuk kondisi jalannya banyak lubangnya ya. Nah, di sisi kiri itu ada bukit dengan pepohonan yang sangat rindang dan juga sangat indah. Ada juga orang-orang yang sedang bersepeda. Di depan itu ada Gapura, kawasan wisata Desa Besole. Besole atau Besul ya, penyebutannya juga kurang tahu sih. Banyak yang bersepeda ya di sini. Ya mungkin karena hawanya di sini itu jauh dari polusi udara, dan juga di depan sana itu sudah dekat dengan JLS. Mungkin itu alasan banyak orang yang bersepeda di sini. Atau mungkin juga karena ini itu hari Minggu ya. Sobat Kisah, di depan itu sepertinya ada pasar, dan kalau tidak salah pasar itu adalah pasar Desa Besole. Dan kalau kalian itu ingin pergi camping ke arah pantai, bolehlah kalian belanja di pasar Besole di pagi hari, karena di sini itu pasti lengkap buat kebutuhan masa-masa camping di area pantai. Lumayan kan belanja di pasar, bisa dapat harga yang murah. Di sepanjang jalur ini itu banyak masjid dan juga mushola, jadi nggak usah khawatir telat untuk beribadah. Jangan lupa juga untuk selalu melihat petunjuk arah kalau sedang berlibur ke destinasi wisata, biar tidak salah jalan atau kesasar. Nah, ini ada pertigaan jalan. Kalau ke kiri itu ke arah Pantai Popo, dan kalau lurus ke arah JLS Tulungagung yang nanti juga melewati Sungai Niama. Sekarang kita lurus dulu ya ke arah air terjun JLS Kemah Prigi, dan setelah dari sana kita balik lagi menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu Pantai Popo. Di Pantai Popo nanti ada 4 pantai, yaitu Pantai Popo sendiri, Pantai Situm, Pantai Niama, dan juga Pantai Coro.
Nah, Pantai Coro itu adalah pantai yang baru dan juga viral. Mau tahu keindahan dari Pantai Coro yang viral dan kondisi terkininya? Tunggu di next video ya. Nah, sekarang kita memasuki Gapura, Desa Besuki. Setelah melewati pasar tadi itu, jalan ini sudah bukan jalan raya Popo lagi ya. Jalan ini sudah ikut jalan Niyama. Karena di depan sana itu sudah ada Sungai Niyama yang nantinya akan tembus ke bibir pantai di Pantai Niyama. Nah, di depan itu adalah jembatan dari Sungai Niyama. Di jembatan itu bisa buat foto-foto karena view-nya yang sangat indah. Di jembatan ini juga kadang dijadikan spot mancing untuk warga sekitar. Nah, kalau lurus itu kita menuju ke JLS Tulungagung, Trenggalek. Tapi kita belok kiri ya, sobat kisah, karena kita mau merasakan sensasi dari jalan yang di sisi kirinya adalah Sungai Niyama. Jembatan tadi itu kalau di belakang namanya adalah Jembatan Kendal yang panjangnya 120 meter kalau dari keterangan di belakang namanya. Sedangkan kalau di Google Map namanya itu adalah Jembatan Niyama Besuki. Entahlah mana yang benar, kita juga kurang tahu. Dan kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Sobat kisah, sebaiknya kalau ke JLS Tulungagung mending lewat sini sih, biar bisa merasakan sensasi jalan di samping seberang Sungai Niyama. Tuh kan sobat kisah, di sisi kiri bukit-bukitnya terlihat sangat indah. Ditambah lagi ada sunrise yang menambah keeksotisan dari Sungai Niyama ini. Ya, walaupun di awal itu ada jalan aspal yang berlubang, tapi setelah jembatan kecil ini jalannya sudah bagus untuk aspalnya. Tapi anehnya di sepanjang jalan Sungai Niyama ini kok kita nggak pernah ada lihat orang yang sedang mancing ya. Hanya ada orang yang bersantai sehabis bersepeda. Apa sungai ini nggak ada ikannya, atau kita yang terlalu pagi, atau memang ini belum waktunya musim ikan? Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Di sini juga ada warung. Warung ini cocok buat bersantai untuk menikmati sunrise maupun senja di Sungai Niyama ini. Nah, di depan itu ada percabangan jalan. Kalau yang ke kiri itu mungkin ke arah terowongan di Sungai Niyama. Kalau lurus itu ke arah PLTA yang ada di Pantai Niyama, yang ikut kawasan Pantai Popo. Sebenarnya kalau lurus itu bisa langsung tembus ke Pantai Niyama. Cuma jalannya itu di portal. Entah bisa lewat atau tidak, ya kita kurang tahu ya. Kalau tujuan kita itu ke arah air terjun JLS Gemapriki. Jadi sahabat kisah, kita belok kanan ke arah JLS Tulungagungnya. Sambil cerita-cerita ya sahabat kisah, Sungai Niyama ini terbentuk memanjang dan berkelok-kelok, berlokasi di Dusun Sidem, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Sungai ini disebut sebagai sungai yang mirip di Amerika Serikat, yaitu Mississippi. Sungai ini memiliki keindahan yang sangat bagus dan juga biasanya dijadikan spot mancing oleh warga sekitar. Sungai ini juga digunakan sebagai penyaluran air, kemudian dialihkan ke pantai selatan. Nah, penamaan Sungai Niyama ini berasal sejak masa penjajahan Jepang pada tempo dulu. Di Sungai Niyama ini juga ada terowongannya
yang dijadikan sebagai penghubung arus Sungai Selatan yang dialirkan langsung ke pantai selatan. Nama Niama ini diambil dari bahasa Jepang, yaitu Yama yang berarti gunung dan Ni yang berarti dua. Kalau diartikan itu, Niama itu berarti dua gunung, karena sungai ini membelah gunung menjadi dua bagian. Pada awalnya gunung ini disebut juga Gunung Tumpak Oyot. Sungai Niama ini memiliki hubungan erat dengan terowongan Niama yang dulunya digunakan sebagai aliran genangan air pasca banjir, dan akhirnya genangan tersebut dialirkan ke bagian selatan Pulau Jawa. Di sungai ini juga sangat bagus untuk dijadikan spot foto. Kalau kalian ingin ke Sungai Niama, bisa langsung googling saja. Nah, itulah sedikit cerita dari Sungai Niama. Sobat Kisah, sekarang kita sudah sampai di JLS Tulungagung. JLS ini sangat bagus ya, di sisi kanan kirinya itu pemandangannya sangat indah. Nah, di depan itu adalah Pantai Midodaren. Kalau kalian ingin berkunjung ke sana, silahkan langsung belok kiri saja ya. Pintu masuknya itu dekat dengan JLS, jadi aksesnya itu cukup mudah, dan di sana juga fasilitasnya sangat lengkap, pantainya pun juga bagus. Next time kita review Pantai Midodaren ya. Sobat Kisah, di depan itu terlihat bentangan alam yang sangat indah, dengan ciri khas bentangan bukit-bukit pantai selatan. Untuk JLS Tulungagung ini aspalnya sangat bagus dan juga lebar. Nah, di sisi kiri itu ada rest area. Jika kalian kecapean melewati JLS ini, kalian bisa istirahat di rest area tersebut. Kalian juga bisa melihat keindahan dari panorama di JLS Tulungagung ini. Untuk medan jalannya sendiri pun cukup bervariatif ya, ada tanjakan, ada turunan, dan juga berkelok-kelok, tapi masih sangat aman untuk berkendara. Banyak juga pohon-pohon di sisi kanan kiri JLS ini, jadi cukup rindang dan juga hawanya itu tidak begitu panas kalau di pagi hari ataupun sore hari. Kalau di siang hari sih tetap terasa panas, karena ini itu pantai selatan. Karena di pantai itu memang cuacanya itu terik atau panas. Dan kebetulan cuaca hari ini itu sangat cerah. Tuh kan Sobat Kisah, jalurnya berkelok-kelok. Sobat Kisah, sebenarnya di setiap kelokan tadi itu jalurnya itu naik turun loh, tapi di dalam video tidak begitu terlihat. Di depan terlihat bukit yang sangat indah. Nah, ini terlihat kan jalannya kalau sedang menurun, tapi dengan view sebagus ini membuat kita semakin ingin berlama-lama di JLS ini. Di JLS ini masih belum ada penerangan lampu jalan, jadi kalau kalian kesini malam hari tetap hati-hati ya, karena tidak ada lampu penerangan jalan. Jangan ngebut juga kalau lewat sini, walaupun jalurnya itu sepi dan juga bagus, karena terkadang kita akan lupa dengan kecepatan di saat jalan aspalnya itu bagus. Sobat Kisah, sebenarnya di sisi kiri jalur ini itu terlihat di beberapa titik itu ada panorama alam pantai yang sangat indah. Nanti kita akan record dengan video yang berbeda, tapi akan kita jadikan satu di dalam video tepat di jalan yang kita lalui yang ada view panorama pantai dari atas JLS ini. Sangat disayangkan jika view seindah itu terlewatkan. Nah, ini ada barengan rombongan yang riding ke pantai, cuma kita nggak tahu mereka dari mana. Tapi seru sih kalau rame-rame motoran di JLS seperti ini. Vibe-nya itu pasti akan terasa sangat berbeda.
Tapi ingat ya, tetap hati-hati riding di sini, karena terkadang ya itu tadi, kita lupa akan kecepatan. Di sisi kanan dan kiri JLS Tulungagung ini banyak warung-warung yang cocok digunakan untuk bersantai atau menikmati keindahan dari JLS Tulungagung ini. Nah, di depan itu terlihat panorama pantai yang sangat indah dengan view bentangan alamnya yang luas, ditambah lagi dengan sunrise yang sedang menyinari pantai tersebut, jadi menambah keindahan dari pantai tersebut. Dan nanti kita akan merekamnya dengan sisi yang berbeda dan juga video yang berbeda, tapi kita jadikan dalam satu video yang sama. Di sepanjang JLS ini itu banyak pohon pisangnya, padahal kan harusnya kalau dekat pantai itu banyak pohon kelapanya, tapi ini malah banyakkan pohon pisangnya. Sama sih kalau di JLS Malang juga itu banyak pohon pisangnya di sepanjang jalur JLS-nya. Sobat kisah, di depan itu adalah Pantai Gema. Pantai ini sangat cocok untuk liburan bersama keluarga karena ombaknya yang tidak terlalu tinggi, dan juga di sana itu banyak wahananya seperti penyewaan ATV, flying fox, banana boat, dan juga penyewaan perahu. Aksesnya pun cukup mudah. Pantai ini tepat berada di samping JLS Tulungagung. Next time kita review Pantai Gema ya. Sobat kisah, kalau ke pantai itu enaknya di pagi hari nggak sih? Karena hawa yang masih dingin dan juga sejuk, dan bisa sambil menikmati sunrise di bibir pantai. Atau di sore hari juga oke sih, sambil camping rame-rame dan juga sambil menikmati senja. Asik nggak tuh? Sobat kisah, langitnya terlihat sangat cerah, seakan dia sedang melukis awan dengan mudahnya, bersama sinar mentari yang mengiringinya, dan seolah sedang tersenyum hangat menyambut pagi hari ini. Ini dia sobat kisah, titik pertama dari keindahan pantai yang bisa dilihat dari atas JLS ini, dan kita merekamnya dari samping ya, karena keindahan pantai ini sangat sayang jika terlewatkan begitu saja tanpa ada dokumentasi. Panorama alam dengan bukit-bukitnya yang tepat berada di depan jalan ini menambah keunikan dari JLS Tulungagung ini, dan view seperti ini akan selalu bikin candu dan juga rindu untuk datang kembali ke sini. Di depan sana ada arah jalan menuju ke Pantai Kelatak, tapi kita tidak ke sana. Next time saja ya kita review Pantai Kelataknya. Saat lewat JLS ini atau saat berkendara dimanapun, selalu perhatikan rambu-rambu jalan ya, agar kita bisa waspada tentang medan jalan ataupun kondisi jalan yang sedang kita lalui, biar berkendaranya bisa jadi lebih aman. Sobat kisah, ini adalah jembatan yang bisa digunakan sebagai penanda jalan ke arah menuju Pantai Kelatak. Di sisi kiri itu sepertinya ada restoran yang baru buka, dan jalan menuju ke arah Pantai Kelatak tepat berada di sampingnya. Ini dia jalan menuju ke arah Pantai Kelatak, tapi kita tetap lurus menuju ke arah air terjun Gema Prigi. Nah, sampai sini jalannya mulai menanjak dan juga berkelok. Untuk tanjakannya lumayan tinggi, tapi masih aman karena jalan aspalnya itu bagus dan juga lebar.
Ditambah dengan view awan yang ada di depan mata, seakan dia sedang melukiskan keindahannya yang seolah menghipnotis mata untuk terus memandanginya dan menjadikan tanjakan jalan ini tidak begitu terasa. Sobat Kisah, JLS Tulungagung ini pembuatannya itu menembus hutan dan juga perbukitan. Bisa dilihat dari jalannya yang di sisi kanan dan kirinya itu adalah tebing. Itulah bukti kalau JLS ini itu menembus hutan dan juga perbukitan. Sangat unik kan Sobat Kisah pembuatan jalan ini? Dan semoga JLS ini bisa cepat selesai agar kita bisa menikmati keindahan alam dari JLS ini. Dan pastinya kalau JLS ini selesai, akses ke pantai-pantai jadi lebih mudah dan itu akan menambah penghasilan bagi warga sekitarnya, karena akan banyak yang berkunjung untuk menikmati keindahan pantai yang ada di Tulungagung ini. Sepertinya setelah jembatan tadi itu ada lampu solar dengan tenaga matahari, karena ada tiang lampu penerangan jalan di sisi kanan dan kiri jalur ini. Nah, ini dia Sobat Kisah, bentangan alam pantai yang bisa dilihat langsung dari atas JLS Tulungagung ini. Dan kembali kita merekamnya dari sisi samping atau sisi kiri dari JLS ini. Bagi kalian yang tidak ingin ke pantai atau hanya ingin sekedar melihat pantai dari atas JLS Tulungagung ini, kalian bisa mampir ke warung-warung yang ada di sepanjang jalan ini. Sangat indah sekali ya Sobat Kisah panorama alam ini. Pasti kalian akan rindu untuk datang kembali ke sini. Ya, walau hanya sekedar untuk melepas kerinduan dengan menikmati alam di jalan ini. Nongkrong sambil ngopi di sini pasti betah sih sambil memandangi sunrise yang berada tepat di pantai. Apalagi nongkrongnya itu bersama kawan, keluarga, atau kekasih. Pasti seru kan Sobat Kisah? Nah, ini adalah titik ketiga yang dimana kita bisa melihat pantai dari atas JLS Tulungagung ini. Sekarang jalannya mulai menurun. Seru kan riding di sini karena medan jalannya itu bervariasi. Ada tanjakan, turunan, dan juga berkelok-kelok. Pemandangannya pun juga sangat indah kan di JLS ini. Kalau trek jalannya lurus ini paling enak itu memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tapi janganlah, pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan sambil menikmati keindahan alam yang ada di JLS Tulungagung ini. Sobat Kisah, di titik ini juga kita dapat melihat pemandangan pantai dari atas JLS ini. Ya, walaupun sebentar tapi cukuplah untuk menghilangkan penat yang ada di dalam pikiran. Nah, ini kembali lagi memasuki trek jalur yang membelah perbukitan dan treknya pun juga lurus. Di JLS ini kalau musim hujan pasti bukit-bukitnya terlihat semakin hijau dan pemandangannya pasti semakin bagus dan juga indah. Dan satu hal lagi, jangan pernah merusak tatanan alam atau mengotori alam yang ada di sekitar sini atau objek wisata yang sedang kalian kunjungi. Tetap jaga kebersihan. Nah, di titik ini atau di sisi kiri jalan ini kalian juga bisa menikmati keindahan pantai dari atas JLS Tulungagung ini. Dan kalian juga bisa berfoto-foto di pinggir jalan ini. Tapi tetap hati-hati ya. Untuk kondisi medan jalannya saat ini itu sebenarnya menurun, tapi di dalam video tidak begitu terlihat. Nah, setelah jalan yang menurun tadi, kita akan dipertemukan dengan view yang sangat indah. View pantai yang bisa langsung dilihat dari atas JLS ini.
Entah pantai apa itu, tapi terlihat sangat bagus dan juga bersih. Kalau dilihat dari atas ini, ombaknya pun juga terlihat sangat tenang. Kalau kalian ada yang tahu nama pantai itu, bolehlah kalian tulis di kolom komentar nama pantai itu dan juga jalan akses menuju ke pantai tersebut. Untuk medan jalannya sekarang itu menanjak dan juga berkelok. Dan juga kembali jalur ini membelah perbukitan lagi. Di depan sana terlihat bukit-bukit hijau yang sangat bagus, seperti Bukit Teletubbies yang ada di film anak-anak zaman dulu. Setelah tanjakan tadi, sekarang medan jalannya kembali menurun dan juga masih berkelok. Jadi kalau kesini itu jangan ngebut-ngebut ya, mending pelan-pelan saja sambil menikmati keindahan alam yang syahdu ini. Dan jangan pernah meninggalkan sampah kecuali hanya jejak kaki kalian saja. Sobat Kisah, di depan itu adalah air terjun JLS Kemabrigi. Tapi kita kebablasan atau melewatkannya karena terlalu asyik menikmati pemandangan yang ada di JLS ini. Ya, auto balik arah lagi Sobat Kisah. Untung saja kita cepat sadar dan tidak jauh melewati air terjun ini. Nah, kita balik arah dulu ya Sobat Kisah. Itu dia area air terjunnya sudah terlihat. Tapi kok sepi ya, nggak ada yang berfoto-foto atau hanya sekedar melihat air terjunnya saja. Padahal ini itu hari Minggu. Apakah memang kita yang terlalu pagi sudah di sini atau memang ramenya itu nanti agak siangan? Nah, ini dia air terjun JLS Kemabrigi. Pantas saja sih sepi karena ini musim kemarau. Jadi debit airnya itu kecil, gak sebesar di saat musim hujan. Kita nggak turun ke sana ya, karena debit airnya kecil. Jadi kita hanya mendokumentasikannya saja, terus lanjut perjalanan ke pantai Popo. Ya, seperti inilah Sobat Kisah air terjun JLS Kemabrigi di waktu musim kemarau. Sebaiknya kalau ke air terjun ini itu di waktu musim hujan ya, karena pasti lebih indah. Rumput-rumputnya juga pasti hijau dan jadi semakin menambah keunikan dari air terjun ini. Tapi air terjun ini ada keistimewaannya tersendiri ya, karena letaknya yang tepat berada di samping JLS Tulungagung ini. Kita tidak kecewa ya, walaupun air terjun ini tidak sesuai ekspektasi yang ada di pikiran kita. Karena perjalanan menuju air terjun ini kita telah disuguhkan dengan keindahan alam yang sangat luar biasa indahnya. Video ke air terjun JLS Kemabrigi sampai sini dulu ya Sobat Kisah. Video selanjutnya kita akan mereview Pantai Popo. Tunggu video selanjutnya di channel Jejak Kisah ya Sobat Kisah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya.